Okay, our topic today is simple past tense. What is simple past tense? So, simple past tense is tenses that used to talk about a situation or action in the past and also end in the past. So, there is no connection with present time. Jadi, simple past tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan atau membicarakan kejadian masa lampau dan berakhir pada masa lampau juga. Jadi sudah tidak dilakukan pada masa sekarang. Jadi benar-benar sudah berakhir pada masa lampau itu ya, atau masa lalu itu. Nah, ya, perlu diingat di sini pokoknya kalau bicara tentang past itu pasti sudah masa lalu, karena artinya udah masa lalu ya. Past itu artinya masa lalu. Dan selanjutnya adalah rumus dari simple past tense. Sini ada dua ya, ada yang verbal dan juga nominal. Teman-teman harus paham dulu, kalimat verbal itu adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Contohnya, saya memasak kemarin. Nah, memasak itu kan merupakan kata kerja, jadi itu termasuk pada kalimat verbal. Dan untuk kalimat nominal, itu kalimat yang tidak memiliki kata kerja dan diikuti oleh kata sifat ya, adjektif atau juga adverb. Contohnya, mobil saya rusak kemarin. Nah, rusak itu kan bukan kata kerja ya, jadi itu merupakan kata sifat sehingga itu termasuk pada kalimat nominal. Nah, kita bahas dulu dari kalimat verbal ya. Rumusnya pada kalimat positif yang verbal yaitu subject plus verb to plus object. Kita pakai verb to di sini karena membicarakan tentang masa lalu. Dan verb to di sini anak-anak harus ingat juga, di sini ada dua macam verb to ya. Ada yang reguler atau kata kerja bentuk kedua yang beraturan, dan irregular, kata kerja yang tidak beraturan. Jadi pada reguler ini, kata kerja yang beraturan ini biasanya perubahan pada, bukan biasanya ya, tapi semua perubahan pada verb 1 ke verb 2 itu kita tinggal menambahi imbuhan d or ed pada kata dasarnya, pada kata verb 1-nya. Contohnya, pada kata verb 1 listen, kata dasar listen ya, pada verb 2 itu menjadi listened. Jadi di belakangnya diimbuhi oleh akhiran ed. Contoh yang lain pada kata ya, pada kata advice itu bentuk keduanya atau verb 2-nya menjadi advised. Nah, itu jadi kita tinggal kasih D atau ED atau mungkin ada juga yang IED gitu ya. Kalau beraturan mah ingatnya pokoknya D sama ED gitu. Oke. Dan untuk yang irregular itu kata dasar, perubahan kata dasar ya, atau perubahan dari verb 1 ke verb 2 itu mengalami perubahan yang signifikan ya, benar-benar beda gitu. Contohnya pada kalimat take menjadi verb 2-nya menjadi took. Atau pada kata selanjutnya adalah go, contoh selanjutnya adalah go, itu pada verb 2-nya menjadi went. Nah, terus gimana Miss kita cara menghafalnya nih? Ya, teman-teman harus banyak membaca ya, tentu harus banyak membaca pada kamus, nggak perlu menghafalkan, cukup membaca pada kata kerja yang sering muncul. Nah, itu perlu diingat tuh, yang kayak gitu perlu diingat. Atau teman-teman banyak baca aja, banyak baca teks gitu, kalian akan jadi terbiasa atau jadi mudah ingat gitu ya pada kata kerja bentuk kedua. Nah, itu yang tadi yang rumus kalimat positif ya pada verbal. Jadi subject plus verb to plus object. Contoh kalimatnya, they cooked noodles yesterday. Mereka memasak mie kemarin. Nah, di situ pakai verb 2 ya. Pakai verb 2 ya, cooked. Nah, selanjutnya pada kalimat negatif. Di sini kalimat negatif yang verbal, rumusnya subject plus did not, atau kita bisa singkat menjadi didn't, plus verb 1. Di sini pakai verb 1 ya, sudah pakai verb 1 plus object. Kenapa kita pakai verb 1 di sini, nggak pakai verb 2 lagi? Karena di situ sudah ada did, teman-teman. Did itu merupakan bentuk kedua dari do, jadi sudah tidak pakai verb 2 lagi. Jadi kalau kalimat negatif jangan lupa sebelum verb 1 itu kita harus mencantumkan didn't atau did not. Itu artinya tidak ya. Contoh kalimatnya, they didn't cook noodles yesterday.
mereka tidak memasak mie kemarin, gitu ya. Selanjutnya kalimat interrogatif atau kalimat tanya untuk yang verbal juga ini rumusnya did plus subject plus verb one plus object dan jangan lupa tanda tanyanya. Jadi did-nya ini pada kalimat interrogatif ini did-nya taruh depan untuk kalimat tanya ya. Contoh kalimatnya, did they cook noodles yesterday? Apakah mereka masak mie kemarin? Nah gitu, jadi did-nya taruh di depan, kemudian verb-nya menggunakan verb one karena disitu sudah ada did. Jadi kita nggak perlu pakai verb to lagi. Jadi yang pakai verb to hanya pada kalimat positif yang verbal. Oke, berikutnya kita akan membahas rumus simple past tense pada kalimat nominal. Untuk yang positif ya, rumusnya adalah subject plus to be bentuk kedua juga di sini. To be-nya pakai bentuk kedua, yaitu was or were plus adjective or adverb. Jadi to be bentuk kedua itu ada was dan juga were. Contoh kalimatnya, she was late last night. Dia perempuan itu terlambat kemarin malam, gitu ya. Dan untuk kalimat negatifnya ya, yang nominal ini rumusnya subject plus was or were, kemudian plus not plus adjective or adverb. Di situ dikasih not ya setelah was karena ini merupakan negatif. Nah, jadi harus diingat ya anak-anak. Contoh kalimatnya sekarang. Contoh kalimatnya she was not, atau kita juga bisa singkat menjadi wasn't. She wasn't late last night. Dia tidak terlambat kemarin malam, gitu ya. Dan yang terakhir pada kalimat interrogatif yang nominal ini rumusnya was or were, jadi to be bentuk kedua yang ditaruh depan, was or were plus subject plus adjective or adverb. Contoh kalimatnya, was she late last night? Apakah dia terlambat kemarin malam? Gitu. Nah, perlu diingat lagi nih juga teman-teman, notes buat teman-teman semuanya. Karena di sini kita kan pakai pada nominal ini kita pakai to be bentuk kedua yaitu was dan were. Terus kita pakainya kapan nih Miss? Kapan kita pakai was, kapan kita pakai were? Oke. Was, to be was itu digunakan pada subjek I, he, she, it, dan juga subjek yang singular. Subjek singular contohnya nama orang. Contoh kalimatnya Jane ya, Jane was pretty. Nah, Jane ini kan nama orang tapi tunggal ya, hanya satu. Itu kita pakai was. Kemudian pada to be were kita gunakan pada subjek you, we, they, dan subjek yang plural. Contohnya nama orang yang lebih dari satu, gitu ya. Seperti Jane and Naufal were late last night. Nah, di situ nama orangnya lebih dari satu sehingga harus menggunakan were. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami? Oke, good job. Nah, selanjutnya kita bahas time signalnya dari simple past tense. Karena ini misalkan masa lampau, jadi time signalnya pasti seperti yesterday, a long time ago, last year, last month, last week, or 3 years ago, so on. Nah, itu tadi penjelasan tentang simple past tense. Untuk kalian yang masih bingung bisa ditanyakan dan kita diskusikan ya. Untuk teman yang lain yang paham juga bisa bantu jawab. Dan siapa yang aktif pasti akan Miss Frista kasih poin plus. Okay guys, it's time to discuss.